Shalom semua yang mendengarkan. Saya beriman, percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada pada hari ini. Dan selamat beribadah bersama dengan Roh Kudus. Saya ingin sekali membawa sebuah pesan Tuhan tentang kehidupan doa. Karena hari-hari ini banyak orang percaya doa itu tidak berkuasa. Sehingga mereka panik sendiri. Justru ketika kita mengalami sebuah musibah atau tantangan dalam kehidupan kita, harusnya kita semakin mempraktekkan iman itu. Bukankah iman itu nggak melihat? Justru ketika kita belum melihat, kita harus beriman. Justru ketika kita itu diuji, iman itu harus bersinar terang. Praktekkan imanmu, exercise faith. Dalam segala perkara, segala keadaan, pakailah perisai iman, pakailah pedang roh yang adalah firman. Justru jangan berubah setia kepada Tuhan. Ini waktunya iman kita diuji oleh dunia. Dan kita keluar sebagai lebih dari pemenang. Ini waktunya iman kita terbukti murni pada Tuhan Yesus. Let's believe every word that Jesus speaks in our lives. Mari kita percaya dan yakin sepenuh hati setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 7 ayat 7, mari kita buka bersama-sama hal pengabulan doa. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan doa kita secara pribadi, individu maupun perkeluarga, dan di dalam gereja juga sama. Matius 7 ayat 7 tidak boleh kita lupa. Gampang kan? Matius 7:7. Hal pengabulan doa, ini ayat yang sangat terkenal. Jadi kehidupan doa tidak bisa tanpanya. Tanpa ayat ini. Matius 7 ayat 7 bunyinya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7 adalah ayat untuk membangun mezbah doa kita. Tapi apakah kita mengerti kedalaman daripada ayat ini? Ternyata di dalamnya ada bilik-bilik, ada dimensi-dimensi. Doa itu tidak segampang, Tuhan aku minta. Ada satu pergelutan dengan Tuhan. Seperti Yakub ketika bergelut dengan Allah. Ada sebuah pergumulan. Bukan dengan masalah, kalau bergumul dengan masalah itu biasa. Tapi bergumul dalam doa itulah yang memecahkan masalah. Apakah kita memahami kedalaman daripada ayat-ayat ini? Karena itu saya nggak mau kita hanya fokus ke ayat 7. Ayat 8 sampai ayat 11 menjelaskan. Ayat 7 itu kita jadi mengerti kedalamannya. Saya baca sekali lagi ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kembali ke ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini, di ayat ini sendiri ada 3 the acts of praying. Ada 3 tindakan berdoa yang terdiri dari mintalah, carilah, ketoklah. Ini pun 3-3 ini kelihatannya mirip kalau kita baca sekilas saja, rasanya tidak ada pendalaman. Tapi mintalah dan carilah itu 2 hal yang berbeda loh. Minta itu tinggal minta, hei boleh aku minta permenmu? Cari itu perlu shopping. Kita perlu pergi ke toko swalayan, kita cari permen yang dimaksudkan. Simple kan? Perbedaannya itu ada. Kalau ketoklah itu berarti stoknya habis di swalayan. Kita harus sengaja mengetok pintu orang. Kamu masih punya tisu enggak? Punya disinfektan? Jadi ada perbuatan yang lebih nekat, lebih nggak tahu malu di situ. The 3 acts of praying ini ketiga-tiganya termasuk di dalam doa.
Ketika kita meminta doa di dalam level yang paling gampang. Just ask. Minta saja. Ya. Tapi ketika orang mencari, dia juga berdoa, Tuhan, semoga aku dapat di toko swalayan, whatever it is, apapun itu yang kita butuhkan. Saya kasih contoh shopping tadi. Sambil kita berdoa, apalagi kalau barang yang kita cari itu kebutuhan, susu buat bayi contohnya. Ya kan? Bahan-bahan pokok makanan. Kita sambil berdoa sembayang nih, waktu kita ke toko yang tertentu, kepada satu swalayan yang kita tuju, kita hatinya berseru, Tuhan, semoga ketemu. Jadi ada sebuah usaha, namun tetap berdoa di dalam hatinya. Kalau mengetok tadi, udah lebih dari itu. Karena itu saya coba bandingkan begini aja. Kalau meminta itu, kita akan menerima dengan cuma-cuma. Kita minta sesuatu yang cuma-cuma maksudnya. Minta itu cuma-cuma. Mencari itu bayar harga. Mengetok itu berdarah-darah. Tapi ketiga-tiganya tetap membutuhkan iman doa. Waktu kita ketok pintu orang, tok, 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 tok. Aduh Tuhan, semoga dia buka. Tok, 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 tok. Semoga dia dengar seperti seorang pria yang mau diputus cinta. Pagi-pagi buta, biasanya dia siang tidurnya, sampai siang tidurnya. Tapi hari itu karena dia broken heart, dia kejar, jangan putus aku, dia ketok pintu. Kekasihku, sayangku, jangan putus aku. Dia tunggu di depan pintu sambil berdoa kepada Tuhan, semoga aku tidak dia lupakan. Semoga dia dengar, semoga dia berubah pikiran, semoga dia terima teleponku atau langsung datang ke depan pintu, semoga dia bukakan pintu lalu kita berbaikan seperti dulu. Ada sebuah seruan yang berdarah-darah dalam hati anak muda itu. I pray God that she will be able to forgive me. Supaya dia bisa mengampuni kesalahan saya. Semuanya ini tetap di dalam rangkuman doa. Yang satu cuma-cuma, level 2 mulai bayar harga, ada upaya, ada usaha. Level 3, terjadi perjuangan yang luar biasa. Tetap berdoa, tapi berjuang juga. Dan perjuangan itu seolah-olah berdarah-darah. Orang yang meminta, pasti lanjut mencari. Orang yang berdoa, tidak akan tinggal diam. Orang yang praktekkan imannya, akan berakhir pada tindakan. Gak ada orang yang beriman, lalu gak berbuat sesuatu, karena iman tanpa berbuat apa-apa. Iman itu mati adanya. Orang yang meminta pasti berani mencari. Orang yang berani mencari, apalagi kalau penasaran dan putus asa, berani mengetok pintu rumah. Apalagi untuk kebutuhan bayinya. Apalagi antara hidup dan mati. Iya kan? Coba kalau kita di luar dikejar-kejar. Lalu ada dalam bahaya. Seorang ibu gendong anaknya, masa dia gak akan ketok pintu tetangga? Dan berkata, izinkan aku masuk supaya aku berlindung di sana. Bapak ibu saudara, doa itu pada intinya jangan menyerah. Kalau kita berani minta, berani all the way sama Tuhan. Jangan hanya di langkah pertama lalu kecewa. Banyak orang itu gugur. Gugur sebelum dia menerima. Karena dia gak tahan. Karena dia cepat sekali melemparkan handuk putih dan berkata, I give up. Sudah cukup sampai di sini. Banyak orang itu urat doanya tidak terlalu panjang. Banyak orang itu stamina doanya gak ada. If you dare to pray, then you dare go all the way. Kalau kita berani berdoa, berani sampai akhirnya, tetap percaya. Kalau gak gitu jangan berdoa pada mulanya. Itu dia. The 3 acts of praying, ada 3 tindakan untuk berdoa di sisi kita. Meminta, mencari, dan juga mengetuk. Tapi ada 3 acts of answering prayer on God's side. Di sisi Allah ada 3 tindakan atau cara menjawab doa kita. Yang terdiri dari, kita lihat ayat 8, karena setiap orang yang meminta, garis bawah ini, menerima. Katakan menerima. Dan setiap orang yang mencari, garis bawah ini, mendapat. Katakan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Coba katakan, baginya pintu dibukakan.
Ya. The three acts of answering prayer, how God answers our prayers. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita, ada variatif caranya. 3 variasi ini terdiri dari, adalah sebagai berikut. Kita akan menerima, kita mendapat, dan baginya pintu dibukakan. Kata menerima di sini dalam bahasa Inggrisnya receive. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan bisa menjawab doa kita dengan memberikan kepada kita sesuatu yang kita belum punya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Doa bisa segampang itu loh dikabulkan. If you ask, whoever ask shall receive. Siapa yang minta, menerima. Kadang-kadang kita pikir hidup itu lebih susah daripada kenyataan. Manusia itu suka membesar-besarkan, apalagi itu kalau problema adalah masalah pribadinya. Kita tuh selalu merasa, udahlah aku orang yang paling malang. Aku orang yang paling menderita. Malu sama Ayub. Kita adalah orang yang paling ditolak. Tidak ada orang yang mengerti perasaan saya. Semua orang menentang saya. Semua orang melawan aku. Manusia itu paling mahir yang begitu. Kenapa? Karena daging kita sudah jatuh. Jadi dikit disentil aja tentang diri kita sendiri, kita sudah menjadi-jadi. Karena memang manusia itu pecinta dirinya. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat hidup kita lebih susah loh. Hidup itu susah enggak? Musa sudah mengatakan kok kalau kita bisa hidup 780 itu pun penderitaan dekorasinya. Hidup di dunia ini Yesus berkata akan banyak pencobaan tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi yang membuat hidup kita lebih susah adalah diri kita. Karena kita salah meresponi alias terlalu reaksi. Ketika kita reaktif, bukan responsif to God, tapi reaktif to the circumstances atau keadaan, apalagi to our own feelings pada perasaan sendiri. Kita membuat kehidupan dan kita semakin susah, semakin rumit, dan problema kita semakin besar. Ya, karena kita membuat komplikasi sendiri di dalam hati. Padahal sebenarnya loh ya, ada beberapa hal dalam hidup ini, jalan keluarnya cukup minta sama Tuhan. Tidak segala sesuatu segampang itu saya ngerti. Ada sebagian kategori di dalam kehidupan kita itu, selesai hanya dengan meminta kepada Bapa. Itu aja. Saya kasih contoh. Saya pernah lihat film, saya lupa apa, itu semua anak-anak muda mencoba untuk memanjat suatu pagar gimana. Wah, mereka mencoba memanjat pagar, lalu tiba-tiba mereka sudah berdarah-darah istilahnya, aduh sudah terluka panjat pagar, tiba-tiba temannya yang satunya yang tadi sudah masuk dulu, ya, masuk ke dalam dan berkata, loh kok kamu sudah di dalam, kapan kamu memanjatnya? Aku buka pintu. Kadang-kadang kita susah sekali, aduh kita mau buka pintunya, nggak bisa pakai kunci ini salah, pakai kunci ini salah, pakai kunci ini salah. Ternyata nggak dikunci. Kita cuma putar saja gagang pintunya, lalu terbuka sendiri. You know, this is what God is trying to say to us. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Beberapa komplikasi kehidupanmu, Anda membuatnya sendiri. If you just humbly ask God, ternyata pintunya tidak terkunci. Sebab barang siapa meminta, menerima. Segampang itu. Setir mobil kemana-mana gak ketemu. Mungkin di sebelah sana ada orang lokal, orang di daerah sana, daerah situ. Memang dia sudah dari kecil lahir di sana. Kita tinggal turun dari mobil, permisi ya Pak, numpang tanya. Mungkin GPS kita sendiri juga bingung karena itu pintu-pintunya, karena gang-gang situ. Mungkin ada daerah-daerah yang diblok oleh warga, tidak bisa masuk ke sana, ya kan? Yang tidak tertangkap oleh satelit Palapa. Kita tinggal tanya pada bapak di pinggir jalan dengan sopan santun. Permisi Pak, numpang tanya, saya cari rumah ini di mana? Oh, itu cuman ke kanan, kiri. Kalau orang Jawa Tengah berkata Bang Jo, ya, traffic light atau lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau, dan lalu bablas ke sana, lanjutkan, lalu ke kanan, Anda sudah sampai. Ternyata benar, sesimpel meminta. Kita kadang-kadang mikir, pasti nggak dikasih.
rasanya susah lah, orang ini orang terkenal pelit sekali. Kita buka mulut, langsung diberi. Kok bisa ya? Makanya itu Yesus berkata, do not worry, just ask. Minta saja. Barang siapa mencari, meminta. Cara Tuhan menjawab doa yang pertama adalah dengan memberikan kepada kita apa yang belum kita punya waktu kita meminta. Simple. Inilah bentuk jawaban doa dalam kehidupan kita. Kita menerima sesuatu yang kita belum memiliki, semata-mata Bapa memberikan cuma-cuma kepada kita ketika kita meminta. Itu artinya receive. Yang kedua, setiap orang yang mencari mendapat. Mendapat di sini dalam bahasa Inggrisnya find. Whoever seeks will find. Kata find, mendapat ini adalah menerima sesuatu yang selama ini ada di sekeliling kita namun terabaikan. Kalau kita menerima sesuatu, receive itu tadi mendapatkan apa yang belum kita punya. Kalau kata mendapat di sini, waktu kita mencari, itu artinya kita menemukan apa yang selama ini sudah ada, namun terabaikan. Waktu kita berdoa, sometimes we receive. There are other times we find. We don't receive, we find. We found it, lost and found. Hilang dan ditemukan. Ada kalanya kita berdoa tidak menerima dari Bapa. Tapi kita menemukan, kok gak pernah terbayangkan ya, ternyata orang itu adalah jodohku. Dari dulu adalah teman sekolahku. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan bukakan wawasan, Tuhan gak memberi kita jodoh, ternyata jodoh sudah ada di sebelah kanan. Saya kasih contoh aja ilustrasi. Doa bisa membuat kita menemukan. We could find what we've been looking for. Kita bisa menemukan apa yang selama ini kita cari. Kita berdoa minta staf yang handal, orang yang sangat-sangat pintar, enggak ketemu. Yesus berdoa semalam-malaman menemukan nelayan, tidak berpendidikan, tapi mereka lah bapak-bapak gereja yang paling tangguh, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas dan sebagainya. You find. Murid-murid Yesus tidak jatuh dari langit, Bapak berikan, nih, puk, jatuh ke bumi. Yesus melihat sekelilingnya di Galilea, dan dia menemukan potensi mereka. Makanya Yesus berdoa semalam-malaman sebelum memilih rasul-rasulnya. Bukan supaya Bapa berikan, karena kasus ini bukanlah by receiving, but by finding. Bukan dengan menerima, serah terima, tetapi menemukan di antara yang sudah ada, yang selama ini kita abaikan. Mungkin selama ini kita pikirannya terlalu banyak pada keinginan. Tapi sekarang kita bisa melihat perkara sederhana itu sudah Tuhan sediakan sebagai kebutuhan kita yang tersedia di depan mata. Waktu hidup menjadi sederhana, kita bisa appreciate dan menghargai every little things as blessings. Setiap hal-hal sederhana kecil menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, doa itu membantu kita untuk ketemu. Yes. Whoever seeks, siapa yang mencari, mendapat, shall find. Jadi jangan pernah berkata, aku sudah berdoa 10 tahun, gak pernah Tuhan beri. Siapa bilang Tuhan harus selalu memberikan? Siapa bilang Anda harus selalu menerima? Kadang-kadang Tuhan tidak berikan. Makanya Yesus tanyakan sama murid-muridnya, di sini ada nggak yang bawa makanan siang? Lalu datanglah satu anak kecil membawa lunchbox-nya, 5 roti, 2 ikan. That day Jesus found the boy and multiplied his lunch. Hari itu Yesus menemukan anak kecil itu dan memultiplikasikan 5 roti, 2 ikan atau makanan siang si bocah. Banyak orang itu kecewa sama Tuhan terlalu cepat. Dia salah nilai atau salah paham sama Tuhan. Waduh, kalau salah paham sama manusia itu masih mending ya. Kalau Anda salah paham sama Allah Bapa, nggak ada remedinya, pasti tersesat jalannya. Banyak orang bitter with God atau kepahitan dengan Allah. Karena kenapa? Aku udah berdoa puluhan tahun. Kok
Kau tidak pernah memberikan yang kuminta. Tuhan bilang, hei, udah ada di kiri kananmu. Tapi kamu aja yang terlalu bebal hati. Terlalu perfeksionis, idealis. Padahal yang Tuhan berikan itu memang dalam bentuk tidak sempurna. Tapi itu jawaban doa. Kalau Anda bisa beriman dulu, Tuhan akan sempurnakan nanti. 5 roti 2 ikan itu kan permulaan. Ujungnya kan 5.000 laki dapat makan. Buffet dari Tuhan. Makan sepuasnya hari itu. Bahkan tapau bungkus 12 bakul pulang. Coba bayangkan. God's way, cara Tuhan itu, jalan Tuhan itu tak terselami. Ternyata jawaban doa tidak cuma dalam bentuk receiving, but also finding. Tapi ada satu lagi. Tuhan tidak memberikan, kita tidak menerima sesuatu, dan kita tidak menemukan sesuatu, dan kita tidak menemukan apa-apa. Simple, ketika kita berdoa, Tuhan bisa membukakan sebuah pintu. Karena Alkitab mengatakan, dan barang siapa mengetok, baginya pintu dibukakan. Door opened. I pray, saya berdoa. Ya, seperti gereja mula-mula berdoa supaya Petrus dilepaskan dari penjara. Mereka berdoa semalam-malaman itu. Semua orang, siapa-siapa dalam gereja itu, semua kumpul malam itu. Ternyata yang menemukan jawaban doa adalah seorang hamba perempuan namanya Roda. Nok. Mengetuk cukup lama, tapi untung yang mengetuk adalah seorang rasul Yesus Kristus yang sudah terlatih dengan kata-kata ini. Dia nggak ngetok sekali, 2 kali, 3 kali, 1, 2, 3 kayak orang foto, selfie, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia ketok berkali-kali, mungkin setengah jam di luar kedinginan, nok. Nggak ada yang buka. Akhirnya sebelum dibuka Roda beritahu, Petrus, aku dengar suaranya Petrus, Bapak Petrus di depan pintu. Mereka semua nggak percaya, nggak mungkin. Bukan gini cara Tuhan menjawab doa. Ya kan? Lalu gimana? Mereka berdoa cuma dapat ketokan pintu. Mereka berharap mujizat yang gimana gitu. Mereka bahkan berkata sama Roda, hamba perempuan, nggak mungkin Petrus. Kalau saya jadi hamba perempuan itu pasti saya kritik mereka dan berkata, lalu ngapain berdoa kalau nggak percaya ketika jawabannya tiba. Tapi Roda nggak berani bicara karena dia kalah kasta. Lalu semua orang berkata itu pasti karena Roda persisten atau dia bersikuku bahwa itu Petrus. Mereka berkata, pasti itu malaikatnya. Tapi karena si Roda tidak bergeming, akhirnya mereka berkata, ya udah cepat dibuka. Ketika dibuka, Petrus beneran. Sometimes the answer, jawaban doa kita dalam rupa sebuah pintu dibukakan. Apa artinya? Tuhan memberi kita sebuah peluang dan kesempatan. Saya percaya koneksi ilahi masih terjadi. Bukan cuma persediaan ilahi Allah memberi. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Kornelius atau bangsa lain, Petrus tidak melihat Kornelius. Petrus melihat 2 utusannya datang dan berkata, Anda kah Simon, aku diutus sini supaya membawa Anda pergi kepada majikan. Hah? Kornelius sisi yang satunya lagi mendapat jawaban doa, dia cari keselamatan. Dia bukan ketemu Tuhan Yesus. Cuma dapat suatu instruksi, pergilah ke jalan lurus. Di situ ada satu orang namanya Simon Petrus tinggal di seorang yang namanya Simon pula yang punya rumah. Ya, Simon itu penyamak kain. Penyamak kulit maksudnya saya. Pergi ke sana jemput dia. Loh, aku ini cari sorga, kok diarahkan ke manusia ini gimana? Aku mencari jalan keselamatan, kok dibukakan sebuah hubungan. Sana kamu berasosiasi, kamu terhubung, kamu terkonekkan dengan seorang pria namanya Petrus. Dan itu yang mengubah dunia Kornelius. Dan karena Petrus mengikuti tuntunan ilahi, itu yang mengubah ministrinya. Betul-betul Petrus membuka sebuah ladang penginjilan yang dahsyat. Yang hingga Injil hari ini sampai ke kita. Itu gara-gara kunci kerajaan sorga tidak sia-sia di tangan Rasul itu. Dibukakan pintu kepada bangsa non-Yahudi. Injil dan Roh Kudus pun dicurahkan. You pray, dan tiba-tiba Anda dihubungkan dengan seseorang. Kita berdoa, tiba-tiba kebetulan terjadi. Kita kok bisa ketemu dengan orang itu di tempat itu pada waktu itu. Tiba-tiba ada sebuah proyek.
Tiba-tiba ada sebuah permintaan, dimulai dengan membantu orang, lama-lama itu jadi pekerjaan. Aneh cara Tuhan itu. Tidak terselami. Saya berdoa, Tuhan tidak memberikan jawaban yang saya harapkan. Menemukan pun tidak ketemu apa-apa. Tuhan cuma kasih pintu. Dan pintu itu saya mungkin remehkan, emangnya itu bisa selesaikan masalahku? Pintu tersebut mungkin bagi kita, apa itu? Seperti Gehazi mungkin, atau seperti hamba Elia yang melihat segenggam telapak tangan ini embun di awan. Mana bisa ini selesaikan masa kemarau paceklik 3 tahun yang luar biasa ini? Jangan pernah remehkan segala sesuatu yang Tuhan konekkan. Karena a door open, usually behind it is a world of miracles. Sebuah pintu yang terbuka, seringkali di balik itu ada sebuah dunia penuh keajaiban. Demikian pula di balik sebuah pintu yang Tuhan tutup, pasti ada pintu lain yang Tuhan buka. Jangan kecewa dengan Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Cara Tuhan menjawab kita adalah by receiving, by finding, and by discovering a door open to you. Atau kita menemukan sebuah pintu yang terbuka, sebuah kesempatan yang baru. Katakan sebuah kesempatan yang baru. Mari kita beriman sama-sama, letakkan tangan di dada, katakan sebuah kesempatan yang baru dari Tuhan. Katakan sebuah kesempatan yang baru. Mari kita semua percaya, kita harus percayain. Ya, kita harus percaya, kita harus praktekkan iman. Karena sekarang dunia sedang mengalami banyak tantangan. Ya, banyak orang mengalami penurunan ini, penurunan itu. Tidak sedikit yang mengalami kerugian yang luar biasa. Dan banyak sekali orang yang putus asa. Roh depresi di mana-mana. You got to practice your faith, exercise it, harus mempraktekkan imanmu. Letakkan tangan di dada, katakan sebuah kesempatan baru Tuhan berikan kepadaku. Katakan sebuah kesempatan, sebuah peluang dari Tuhan. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, praise the Lord. Haleluya. Ya, itu dia the acts of answering prayers. Nah, sekarang kalau doa kita belum dijawab, gimana itu ayat 9? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada 3 lakon di ayat yang ke-9. Ada batu, roti, dan ular. Ini kayak orang kalau shoot ya. Batu, kertas, gunting. Ini ada 3 juga. Tapi batu, roti, dan ular. Bukan ular tangga loh ya. Batu, roti, ular. Katakan batu, roti, ular. Apa maksudnya? Nah, ketika dalam skenario Tuhan belum menjawab doa, mari kita jangan naruh rasa curiga. Yang kita curigai jangan Tuhan, tapi kita harus curigai proposal kita. Kalau proposal kita itu macet di meja Bapak kita itu tidak pernah terlambat. Segala sesuatu indah pada waktunya, berarti waktu Tuhan itu paling indah dan Tuhan itu selalu tepat waktu. Tuhan itu nggak perlu, gini loh, Tuhan itu nggak perlu kita tunggu. Kalau kita janjian dengan Dia, malah Tuhan yang menunggu kita ready. Tuhan menunggu hati kita siap. Tuhan itu gak pernah telat, sekalipun kadang-kadang jawaban datang terlambat. Itu karena sebenarnya yang membuat lambat bukan Tuhan, tapi hati Anda yang gak siap. Atau sebuah situasi yang Anda tidak ketahui. Jadi Allah itu susah, karena Allah melihat segala sesuatu. Kita hanya melihat di sekarang, masa depan samar, masa lalu hantu. Tuhan itu melihat segala perkara. Jadi selalu kita taruh rasa curiga, kalau doa saya itu terlambat, itu karena Tuhan yang menghambat. Makanya itu jangan coba jadi Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allahmu. Gak gampang jadi Allah, jangan jadi Allah. Sebab Allah adalah Allah, kita adalah manusia. Ya. Kalau kita sampai mengalami skenario doa kita terlambat datang, jawabannya, yang harus kita curigai bukan Tuhan. Tuhan itu harus kepada Tuhan kita harus naruh rasa percaya. Karena Tuhan itu sempurna. Dia itu baik. Dia sebut bapak-bapak yang baik kasih roti ke anaknya. Ini bukan bapak-bapak yang pandir. Dia sebut bapak-bapak ini jahat. Ayah terbaik di dunia ini jahat dibanding Tuhan. Gitulah kira-kira perbandingan. Tuhan
Tuhan tuh saking baiknya, orang baik ditaruh di sisinya itu kelihatan jahat. Karena manusia itu tetap egois. Tuhan itu mengorbankan dirinya untuk ciptaannya. Ciptaannya yang mulia yaitu Anda dan saya. Kalau sampai doa kita masih terlambat datang jawabannya, taruhlah curiga pada proposal doamu sendiri. Jangan cepat-cepat dibuang. Jangan jadi orang pelin-pelan, kirim WA delete, kirim delete, kirim delete. Ya, kirim delete. Kadang-kadang kita ini nggak tahu yang kita tulis. Kita nggak ngerti yang kita mau. Ya nggak apa-apa, delete WA, it's okay. Tapi maksud saya, jangan sampai kita tuh doa lalu habis itu meragukan doa kita, meragukan doa kita. Kalau kita belum pasti, let it hang, biarkan dia pending aja di sana. Pending di sana. Tapi jangan pakai itu untuk menuduh Allah. Bersekutulah dengan Tuhan, bergabunglah dalam satu liga dengan Dia sebagai anak dan bapak. Dan kita kritisi doa kita sendiri, dan kita evaluasi, Lord, if it is your will, kalau itu kehendak-Mu, biarkan jadi. Kalau bukan, teach me your way, ajari aku pikiran-Mu. Tunjukkan aku jalan-Mu. Kita bisa kritisi, kita kadang-kadang nggak begitu. Ini doa kita, ini Allah Bapa, kita pakai doa kita bersama, kita bersekutu dan kritisi Allah. Salah, bersama dengan Bapak, kita kritisi proposal sendiri. Mungkinkah belum dijawab? Karena yang saya minta kelihatannya roti, namun sesungguhnya di mata Allah yang tahu segala perkara dan tahu hati saya, itu kalau diberi ternyata adalah ular. Kita minta kaya, contohnya beberapa orang. Kalau Tuhan kasih beneran, kalau Tuhan itu jin yang bisa diusap-usap di dalam botol, kita diberi. Mungkin kita akan jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan dan berujung binasa loh. What we think as bread, God knows that it is actually a snake you're asking for. Makanya Tuhan tidak berikan. Kadang-kadang jawaban Tuhan tidak. Karena yang kita minta ternyata bukan roti. Tuhan yang Maha tahu bahwa yang Anda minta itu ular. Itu ular. Itu akan membahayakan keluargamu. Yang Anda minta itu. Jadi kadang-kadang Tuhan harus berkata, no my son, tidak. Tapi ada waktunya. Mungkin bukan ular, tapi Tuhan menganggap kita belum siap. Jadi ternyata kasus doa terlambat dijawab di dalam hidup kita sekarang ini, bukannya yang kita minta itu ular, tapi Tuhan buat pending. Tuhan akan jawab nanti. Itu sih roti yang kau minta. Tuhan setuju, Tuhan sepakat. Tapi rotinya belum berkembang alias belum jadi. Jadi jangan diburu-buru seperti roti tidak beragi. Mereka waktu Paskah itu, waktu mereka mau melewati Laut Merah, malam itu ketika mereka di rumah masing-masing tutup pintu, ada darah anak domba teroles di pintunya. Roh maut sedang bekerja berkeliaran di jalan-jalan, banyak orang meninggal dunia di Mesir pada zaman itu. Bangsa Israel disuruh bikin roti tapi nggak boleh kasih ragi. Bukan Tuhan anti ragi, karena di perjanjian baru diajarkan ragi Farisi. Ya, tapi roti itu perlu untuk berkembang, perlu ragi, dan itu perlu waktu. Dan mereka nggak punya waktu karena mereka terburu-buru harus segera unpack, harus segera packing, langsung berjalan melewati Laut Merah masuk ke tanah Kanaan. Oke? Mungkin sekarang ini adalah Tuhan memang sedang meragi rotimu. Tuhan sedang menunggu sampai roti itu jadi dan situasi hidupmu pas untuk menerima itu. Itulah sebabnya anak kecil umur 6 tidak bisa hamil. Karena dia belum siap untuk jadi ibu. Itulah sebabnya menunggu sampai dia akil balik. Hingga dia menjadi a young woman. Baru bisa punya anak. Tuhan itu tahu dalam ciptaannya, Tuhan sudah kasih tatanan. Manusia harus mengalami ini dulu, baru dia akan bisa punya kemampuan jadi orang tua. Tuhan mau meragi dulu doamu. Memastikan waktu nanti dijawab, situasi hidup Anda itu cocok dengan ginjal yang baru yang Tuhan berikan. Jadi dalam kasus doa terlambat sebenarnya bukan Tuhan menghambat.
Tuhan sedang memupuk doamu dan simpan dalam kirbat. Akan segera terjawab saudaraku. Rotimu belum jadi. Tuhan sedang meragi, menunggu dia mengembang. Karena itu kembangkan dalam dirimu suatu seni untuk nantikan Allah kita. Learn to wait upon God. Seperti kata Mazmur, seperti hamba yang memandang ke tangan tuannya. Seperti seorang penjaga menunggu pagi. Seperti seorang yang lapar menunggu roti. Seperti seorang hamba perempuan melihat kepada tangan majikan wanita, majikannya. Bapak, Ibu, Saudara, kembangkan di dalam dirimu panjang sabar. The ability, suatu kesanggupan untuk menunggu. Kalau Anda tahu dan Anda damai sejahtera dan setelah bersekutu dengan Allah sama-sama evaluasi proposalmu dan proposal itu berkenan. Namun waktunya belum sekarang. Tuhan sedang meragi doa. Mungkin kasusnya bukan ular atau batu, tapi roti yang belum jadi. Jadi sabar dulu. Pasti nanti akan diberikan. Kapan doa itu mulai bekerja di dalam kita? Ketika kita percaya. Waktu kita percaya, kuasa Allah mulai bekerja. Tapi waktu kita berserah, pintu hati kita terbuka untuk kapan saja doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Jaga hati dengan segala waspada. Bukan hanya karena akan mengalir aliran-aliran kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya dari dalam hatimu. Tapi ketika kita menjaga hati kita, kita menjaga doa kita. Dan apa yang telah kita doakan, tidak akan satu pun gugur. Karena satu persatu Tuhan pasti akan kabulkan. Semua yang baik dan benar, segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Tak satu pun itu yang akan Tuhan abaikan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menjawab satu persatu karena sudah menjadi tanggung jawab dan sukacita Roh Kudus untuk menjawab doa-doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Siap-siap ketika kita berdoa, that you will receive, that you will find, and a door shall be open unto you. Bersiaplah segenap hatimu ketika Anda berdoa, bawa doa Anda sekarang. Lewat kebaktian online ini, rumah Tuhan tetap adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa. Ketika Anda berdoa bersama dengan saya waktu menyembah, siap-siap untuk menerima sesuatu yang Anda belum punya. Siap-siap untuk menemukan selama ini yang sudah ada namun diabaikan. Dan siap-siap untuk melihat pintu terbuka atau sebuah celah indah Tuhan sediakan di depan Anda. Siap-siap menerima peluang dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin ada banyak perubahan, ada banyak transisi hari-hari ini. Tapi setiap pintu yang dari Tuhan akan membawa Anda dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tanah Kanaan itu masih ada dan itu bukan di Timur Tengah. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda. Jangan pernah taruh Tuhan dalam kotak-kotak cara berpikirmu dan berpikirku. Karena Tuhan melebihi itu. Terbukalah untuk perubahan. Karena Tuhan mau mendatangkan sesuatu yang baru. Belumkah kau tahu, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Air memancar di padang gurun. Telaga-telaga di padang belantara. Jangan ingat perkara-perkara purbakala. Aku hendak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Amin.